Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalpiko Kalbuadi, saya dari 12 IPA 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang suatu kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Em, di sini saya memberikan presentasi untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada hari ini saya akan eh, memberitahu sebuah kasus ya. Kasus yang sudah sering terdengar candaannya di kita, terutama di media sosial, yaitu soal penembak misterius atau Petrus. Nah, di sini saya sudah ada sebuah resume tentang penembak misterius tersebut. Jika saya jelaskan, Petrus adalah suatu operasi rahasia dari pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an. Nah, ini udah lama ya. Cuman ini tuh kalau diperbincangkan tuh dalam banget gitu. Untuk mengurangi tingkat kejahatan yang tinggi pada saat itu. Ya. Operasi ini sebetulnya adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap meresahkan bahkan mengganggu masyarakat terlebih di Jakarta dan Jawa Tengah. Dan si penembak tidak diketahui dan tidak jelas siapa penembak tersebut. Maka disebutlah sebagai penembak misterius atau Petrus. Nah, di sini tuh mereka menangkap, menculik ataupun membunuh seorang yang meresahkan masyarakat seperti preman, seorang kriminal dan ya orang-orang yang meresahkan masyarakat ya. Petrus itu berawal dari operasi pembersihan kejahatan di Jakarta pada tahun 1982. Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Mayor Jenderal Polisi Anton Sujarwo atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, Soeharto minta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan efektif menekan angka kriminalitas. Nah, itu berarti uh, polisi dan ABRI akhirnya melaksanakan apa yang Soeharto minta. Nah, permintaannya ini disambut oleh Laksamana Subdomo dan dalam rapat koordinasi dengan Panglima Jaya ya, Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di markas Kodam Metro Jaya pada tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan operasi celurit di Jakarta. Dan langkah ini diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Berarti di sini tuh semua berasal dari Soeharto langsung ya, diminta langsung. Nah, menurut data yang saya dapat dari seluruh kasusnya ya, dari seluruh operasi yang berjalan itu pada tahun 1983 sudah tercatat 532 orang tewas, 367 orang tewas akibat tembakan. Pada 1984 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas tertembak. Tahun 1985 ternyata 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Para korban Petrus ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan juga dimasukkan dalam karung dan ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan, dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput oleh pihak berwajib. Nah, bayangkan, serem banget kan ketika pada zaman dahulu ada seorang preman ataupun seorang kriminal yang meresahkan masyarakat demi melindungi masyarakat, mereka langsung mengeksekusi seorang kriminal tersebut tanpa diadili secara benar, secara undang-undang. Sebetulnya harusnya ya pada saat itu memang HAM, hak asasi manusia belum terlihat detail dan jelas ya pada saat itu, dan ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat, dan di PBB pun menganggap ini benar-benar adalah hal yang sangat tidak bermoral, karena memang harusnya
ketika seorang melakukan kesalahan atau melakukan sebuah kriminal, harusnya adili terlebih dahulu, baru dijatuhkan vonis hukuman. Seperti itu. Memang Petrus ini dianggap memang ampuh ya. Memang ampuh. Saya sudah bertanya kepada beberapa orang yang pernah hidup di masa-masa tersebut dan mereka merasa aman ya, karena memang tingkat kejahatan di sana tuh menurun, tingkat kejahatan tuh menurun dan orang-orang tidak ada yang berani untuk melakukan kejahatan pada saat itu. Dan sekarang pun di media sosial banyak sekali candaan-candaan tentang seorang intel yang menyamar sebagai tukang bakso dan membawa walkie-talkie. Dan itu menjadi candaan hangat sekarang di sosial media. Itu benar-benar seperti kayak candaan ketika orang memakai walkie-talkie, kijang satu, seperti itu. Jadi benar-benar deh Petrus itu. Dan sebetulnya iya memang Petrus itu ya memang ampuh. Cuman jika dilihat dari sisi kemanusiaan itu tidak bisa dianggap benar. Karena itu akan melanggar hak asasi orang lain. Gitu. Nah, di sini analisis kasusnya menurut pelanggaran pasal ya. Pelanggaran pasal 9 UU nomor 26 tahun 2000 karena melakukan pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Memang secara paksa, karena itu diculik jatuhnya. Ya, diculik. Solusinya adalah harus diadili terlebih dahulu di pengadilan dan dilakukan penentuan vonis hukuman berdasarkan pasal terkait yang ada pada masa itu. Harusnya. Pelanggaran pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 99. Perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabuk hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, jika ada di pasal sekarang, menurut pasal PK Polri nomor 8 tahun 2009, senjata api hanya boleh dipakai saat keadaan terancam bagi petugas maupun masyarakat, ditentukan oleh tahap-tahap tertentu sesuai pasal 5 PK Polri. Jadi seorang pihak berwajib itu nggak boleh semena-mena menggunakan senjata apinya, harus ada tahap-tahap tertentu. Seperti itu. Terus juga di sini tuh memang mereka tidak diadili, mereka langsung diculik, mereka langsung ditembak jika kabur. Dan ada satu orang yang di Jawa Tengah yang memang dicari pada waktu itu, dia melakukan sebuah kriminalitas, seorang preman, dan dia sampai lari ke Gunung Lawu selama 1 tahun untuk menghindari penculikan tersebut. Bayangkan 1 tahun Anda lari ke Gunung Lawu, Anda bersembunyi sampai semua keadaan benar-benar aman dan kondusif. Ini sih menurut saya memang sangat tidak rasional ya. Itu benar-benar kurang bagus. Terus di sini juga saya punya, nah di sini tuh ya kan, kasus pengingkaran kewajiban negara melanggar hak asasi orang lain. Nah, seorang pihak berwajib itu melanggar hak asasi orang lain karena perintah atasannya. Kenapa? Mereka berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Walaupun mereka hidup sebagai kriminalitas, tapi seharusnya mereka tidak diadili secara sepihak oleh para pihak berwajib. Yang kedua, nah penyebabnya ada apa? Rezim menyalahgunakan kekuasaan. Karena memang sepertinya waktu itu adalah sebuah kekuasaan yang agak sedikit runyam ya, memang pada masa itu memang semua takut untuk berbicara, mereka semua takut untuk menyatakan pendapat,
walaupun pada saat itu demokrasi sudah masuk ke demokrasi Pancasila, tapi memang kekuasaan pada rezim saat itu sangatlah kuat. Memang menyalahgunakan kekuasaan, akhirnya mereka menyalahgunakan kekuasaan. Ya, itu. Jadi menurut saya Petrus ini merupakan pelanggaran hak dan kewajiban. Dan jika menurut Pancasila ini tidak dibenarkan untuk pasal yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini sepertinya adalah suatu kondisi kasus yang tidak adil bagi orang-orang yang melakukan kriminalitas. Mereka bisa saja tidak melakukan hal tersebut jika memang sudah dihukum, divonis oleh hakim sesuai pasal yang berlaku. Kenapa? Mereka manusia, mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan, anugerah ya jika dilihat dari pandangan hak asasi manusia. Jadi menurut saya Petrus ini adalah memang merupakan pelanggaran hak dan kewajiban. Karena di sini sendiri sudah banyak sekali korban, dan sampai detik ini masih orang-orang banyak sekali yang mengingat kasus-kasus penembak misterius ini. Mungkin malah karena banyak yang berpendapat masyarakat akan zaman dahulu kriminalitas turun. Kalau sekarang ada begal, banyak banget begal, ada perampok, ada jambret, itu banyak sekali. Tapi dulu itu ketika orang ditanya kalau untuk masalah keamanan akan zaman kapan? Zaman dahulu. Kenapa? Memang sekali dapat seorang kriminal langsung dieksekusi, langsung diikat, langsung disiksa atau segala macam seperti itu. Tapi menurut dari pandangan kemanusiaan itu tidak bisa dianggap benar. Seperti itu. Itu sih analisis saya terhadap kasus penembakan misterius. Bener-bener deh, ini banyak banget candaan-candaan di media sosial. Banyak sekali yang case seperti menyamar jadi intel segala macam. Ada ketika ingin mengungkapkan pendapat kritik terhadap pemerintah langsung dibungkam, langsung didatengin seperti itu. Ini benar-benar kurang bisa dianggap adil, malah tidak adil sama sekali. Memang seperti itu. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada beberapa pembahasan yang tidak bisa dimengerti oleh Anda, ataupun ada sedikit kesalahan sumber atau kesalahan penjelasan. Saya mohon maaf. Saya bukan manusia yang sempurna. Yang maha sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, kalau keluar rumah jangan pakai masker. Jangan lupa pakai masker, bukan jangan pakai masker. Jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, kalau bisa pakai face shield untuk menghindari pandemi virus corona. Sekian, terima kasih.